Baiklah, selamat malam Andi. Selamat malam, Gio. Bagaimana kabar Andi? Baik, Ge. Syukurlah. Nah, jadi untuk hari ini terima kasih ya Andi karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama saya mengenai Oke, prokrastinasi sama-sama. akademik pada mahasiswa angkatan semester 3. Nah, Oke, jadi seperti yang kita ketahui, prokrastinasi akademik ini adalah sebuah tindakan yang dimana banyak banget terjadi pada banyak mahasiswa, yaitu seperti nunda pekerjaan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara optimal dan tidak terselesaikan secara cepat. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya mengenai pendapat-pendapat Andi terhadap prokrastinasi akademik. Nah, baik, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaannya, Andi. ya, Oke, Ge, nggak apa-apa. pertanyaan pertama adalah bagaimana Andi menggunakan waktu itu secara efisien dalam berkuliah? Oke, menurut aku untuk waktu tadi ya, untuk perkuliahan, aku tuh mengetahui dulu nih apa yang ingin ku kerjakan dan apa kewajibanku yang harus ku kerjakan. Misalkan memang perkuliahan itu kan wajib. Jadi di saat perkuliahan ya apalagi kita kan masih online kan, ya udah berarti kita mengikuti kelas online, kelas belajar online. Terus aku juga ada apa nih ya namanya ikut organisasi. Jadi untuk perkuliahan aku ngedahuluin perkuliahan aku dulu gitu, kayak atau enggak diseimbangin lah gitu supaya aku nggak keteteran juga gitu, Ge. Berarti Andi menggunakan waktu perkuliahan Andi itu secara efisien ya berarti. Iya, secara efisien. Lalu bagaimana kalau misalnya Andi punya masalah dengan time management? Oh, kayak misalkan time management ini kan kayak apa ya, bersamaan gitu waktu atau gimana. Time management ini seperti kayak Andi punya tugas di organisasi. Nah, terus juga Andi punya tugas juga di perkuliahan. Nah, itu kan datangnya secara mendadak. Oh, Nah, Andi bagaimana cara memanage hal tersebut? oh, oke. Kalau itu gini, pertama tuh kan kalau sebelum ke perkuliahan ini kan wajib kan. Nah, wajib. Memang itu harus kita jalani dan kita harus kita selesaikan. Terus kalau untuk organisasi itu ibaratkan itu nggak pala wajib karena pasti banyak apa anggota-anggota lain juga di dalam organisasi tersebut bisa saling menghandle gitu kan. Jadi kalau untuk tugas itu yang untuk saya manage waktu dulu itu untuk yang lebih penting itu perkuliahan dulu, tugas perkuliahan dulu. Saya kerjakan kalau atau enggak saya secara bersamaan kalau bisa saya kerjakan secara bersamaan dengan tugas organisasi. Jadi untuk organisasi juga kalau memangnya enggak harus saya atau enggak harus aku, bisa teman-teman yang lain juga membantu gitu karena kita berorganisasi. Tapi kalau untuk perkuliahan itu memang individu wajib memang dari diri sendiri gitu loh. Ya gitu ya. Oke, seperti itu rupanya. Lalu kalau misalnya ada ini keperluan mendadak seperti keperluan keluarga, itu gimana? Tugasnya kita deadline-nya itu Kalau mendadak banget. Apakah Andi biasanya kayak minta kesenggangan waktu apa gimana sama orang atau dosen gitu? oh, kalau sebenarnya kan kalau perkuliahan ini kan ibarat kan kita kan yang apa menemui dosen atau kita lah dari kita lah bergerak gitu kan nggak disuapi lagi kayak masa SMA. Jadi kalau menurut aku kayak misalkan ada acara keluarga mendadak itu sebenarnya bukan mendadak sih kalau misal acara keluarga ya gitu. Kecuali
ada kemalangan atau berduka, itu kan nggak bisa di apa ya, direncanain gitu kan. Kalau untuk acara yang kayak misalkan pesta atau memang ada apa ya gitulah kayak merayakan perayaan gitu. Nah, itu kan udah ditentuin harinya kan. Jadi kalau untuk tugas perkuliahan itu ya sebelum acara keluarga itu ya kita udah harus kita selesaiin gitu. Karena memang semakin cepat kita kerjakan semakin baik sih sebenarnya gitu kan. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri gitu. Untuk apalagi kalau misalkan untuk acara keluarga nih yang mendadak, misalkan itu tadi yang kayak perayaan. Tapi kalau misalkan untuk yang kemalangan itu ya kayak gimana ya, bisa lah kita atau sebelumnya kita selesaiin dulu hari itu dikasih, hari itu juga kita selesaikan tugas itu. Tapi kalau misalkan memang belum dikerjakan tapi dapat kemalangan, ya mungkin kita bisa mengabari dosennya supaya kita dikasih dispensasi karena kita sedang itu kan kayak rencana nggak direncanain gitu. Jadi nggak bisa lah dibuat apa gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini dari Andi ya. Apakah Andi mempunyai perasaan seperti Andi ingin menunda suatu pekerjaan ataupun tugas Andi? Ketika Andi dikasih tugas nih, langsung Andi kayak punya perasaan, pengen banget lah nundain tugas-tugas tersebut. Pernah nggak Andi merasakan hal tersebut? Oke, kalau itu kan perasaan kayak gitu sebenarnya kecil lah apa ya apa namanya persennya gitu. Karena mungkin yang untuk menunda tuh karena situasi atau keadaan gitu atau ada mungkin sebelum itu ada kegiatan gitu. Jadi kayak nunda-nunda itu karena kondisi gitu, bukan kayak udahlah besok aja lah gitu. Karena mungkin kita nggak bisa kita juga nggak bisa maksain diri kita juga kan karena kita mungkin capek atau perlu perlu apa refreshing gitu. Jadi kalau untuk kayak gitu ya nggak nggak kecil lah gitu persennya untuk menunda-nunda seperti itu, perasaan seperti itu ya. Berarti faktor-faktor yang Andi jelaskan tadi karena faktor-faktor organisasi, pekerjaan dari luar gitu, yang Ya, bisa ya, menunda pekerjaan Andi. ya, seperti Oke. itu. Terus kalau misalnya kita bicara tentang waktu, Andi itu tipe orang yang bagaimana kalau misalnya membagi waktu? Oh, membagi waktu. Sebenarnya aku tuh orangnya gini, apa namanya? Aku orangnya nggak mau yang orang nungguin aku. Misalkan contohnya gini, ketika kita melakukan apa merencanakan suatu apa pertemuan atau udah janjian itu kalau untuk waktu sebenarnya aku nggak dalam prinsip aku tuh aku nggak mau orang lain nunggu aku tapi harusnya aku yang udah duluan datang gitu biarpun dia mau terlambat dia 10 menit 15 menit tapi karena dari diri kita udah menerapkan itu ya kita harus duluan datang gitu karena eh, nggak udah mati aku kayak nggak etis saya gitu karena kita udah ditunggu gitu kan kalau enggak nanti kita ditunggu tapi terus lama-lama juga lagi gitu kan ya jadi gak enak aja makanya kalau untuk waktu terus ya untuk waktu kan yang ditanya kan. Ya, Untuk bagaimana waktu Andi membagi waktu Andi? kalau membagi waktu tuh ya kayak misalkan perkuliahan ya terus organisasi terus ya sehari-hari itu ya kan kalau perkuliahan kan udah ada jadwalnya kan udah tersusun tapi kalau misalkan untuk organisasi kadang mendadak kadang enggak gitu jadi pandai-pandai apalah memanage waktu aja gitu terus sama apa apa namanya dari visi apa dari kesehatan kita juga gitu karena kalau misalkan banyak orang ya yang nggak bisa menjalani semua dan banyak juga yang nggak bisa mikirin semua yang bersamaan gitu kan tapi kalau misalkan aku gitu kan aku masih bisa tapi
ada salah ada salah satu mungkin kayak nggak bisa terkendali atau apa itu nggak bisa ku apalah gitu kendalikan dengan apa namanya, dengan umumnya lah gitu itu sih menurutku. Andi, sebelumnya Andi pernah menunda tugas Andi nggak sih? Demi Oh, refreshing. kalau untuk menunda refreshing itu pernah bukan yang sering ya pernah lah gitu karena eh, pernah aku berpikir gini, aku refreshing dulu lah gitu kan nanti ngerjain tugasnya karena udah mumet kali kan udah apalah gitu udah agak stres gitu karena tugas gitu kan udahlah aku refreshing dulu lah gitu kan supaya nanti aku ngerjain tugas ini apa loh eh, enak aja gitu terus otaknya jalan gitu gitu sih kadang ya kadang kalau misalkan juga aku berpikir juga gini udahlah aku selesaikanlah semua dulu gitu kan nanti refreshing tinggal enak nggak ada lagi pikir-pikiran gangguan-gangguan gitu. Itu sih menurut aku. Oke, gitu rupanya. Kalau misalnya Iya. Andi melihat orang lain, dia itu kayak suka menunda-nunda waktu demi pekerjaan tugas-tugas mereka. Nah, Andi bagaimana menyikapi hal tersebut nih? Untuk tugas-tugas mereka tuh tugas-tugas maksudnya gimana? Seperti tugas-tugas perkuliahan, contohnya mereka ada pertemuan dengan keluarga ataupun Oh, pertemuan dengan organisasi, tapi kita sekelompok dengan mereka contohnya. Nah, itu kan tugas kuliah oh, kan. Nah, bagaimana menurut Andi ya. menyikapi hal tersebut? Ini dalam segi kelompok ya gitu kan. Kalau misalnya apa ya? Ya, Kalau misal, kalau kayak gitu ya, mana ya? Kalau untuk keluarga sih, untuk keluarga sih oke-oke aja. Maksudnya kalau dilihat dulu sih acara keluarganya, acara apa gitu. Kalau memang kemalangan ya udah kita nggak bisa maksain kan. Kita lah yang pengertian kepada teman kita gitu. Tapi kalau misalkan dia udah ini ada saudara ini apa pesta atau apa. Tapi itu pun masih saudara jauh itu kan. Ibaratkan dia nggak pala harus hadir gitu. Nah, jadi ya kalau menurut aku ya selesaikan dulu sih tugasnya gitu supaya nggak eh, teman-teman tuh nggak terganggu gitu untuk kegiatan gitu apalagi kalau misalnya dan apalagi untuk kegiatan organisasi nah pasti kan sebelum sebelum kita masuk organisasi ini kan kita tahu kan apa faktor bakal akibatnya gitu untuk perkuliahan juga gitu kan pasti ada capeknya ada ketinggalan pelajaran pasti gitu tapi ya kembali lagi kepada kita gitu kan kalau misalkan dari untuk kelompok untuk misalnya ada tugas kelompok nih kita gini kan bersama terus dia ikut organisasi ya menurut aku ya selesaiin dulu gitu supaya dia ya sama kayak tadi yang aku bilang supaya dia lebih enak berorganisasi maksudnya kayak apa ide-ide yang mau diluapkannya di organisasi itu ya lancar-lancar aja nggak pada terpikir oh aku ada tugas ini loh kelompok ini gitu tapi ya makanya diselesain dulu aja biar sama-sama enak karena teman-teman yang satu kelompok itu kan belum tentu satu organisasi sama dia gitu juga belum tentu sama-sama apa sama-sama punya organisasi atau temennya itu cuma kuliah aja gitu untuk mencari nilai gitu kan. Nah, jadi ya biar sama-sama enak ya selesaikan dulu lah perkuliahan karena perkuliahan ini kan hal yang wajib. Kita kan masuk di perkuliahan ini karena di dalam fakultas ini kan atau fakultas apalagi psikologi kan kita kan untuk belajar gitu, berkuliah, bukan untuk berorganisasi tujuan utamanya. Tapi kalau berorganisasi ini kan hanya untuk menambah wawasan dari eksternal aja. Gitu sih. lalu kalau misalnya Andi berteman sama orang ini nih, terus bagaimana Hmm. strategi Andi agar orang-orang, misalnya Andi punya teman, dia suka nunda-nunda Ya. tugas. Nah, Hmm. bagaimana strategi Andi agar mereka itu sadar
terhadap tugas mereka, sehingga mereka tidak menunda-nunda tugasnya lagi dan menyia-nyiakan waktu mereka lagi. Apa strategi Andi? Kalau itu ya, aku kadang gini, kadang gini aku, apa namanya? Itu kan dia menunda-nunda gitu kan. Kadang ya aku kerjain sendiri, gitu kan. Aku kerjain sendiri aja. Supaya ya aku mikir gini, kalau aku nunggu dia, nilai aku bakal apa gitu, bakal nunggu dia gitu atau sebaliknya jadi jelek gitu kan, karena memang nggak siap gitu kan. Tapi kalau untuk menyadarkan itu ya kadang aku gini, kadang juga kayak gitu. Ku kerjakan, ku kerjakan kan, ku bilang, "Oh, udah selesai nih," gitu kan. Jadi kayak mungkin ada rasa sadar gitu, "Oh, makasih Andi, maaf ya, apa, aku nggak bantu," gitu. "Ya udah nggak apa-apa." Atau mungkin aku bilang gini, eee, apa, "Tolong ya weh kerjasamanya," gitu, "tolong ya kita berbagi waktu aja gitu, yang mana bisa dikerjakan kerjakan ya," itu kan. Kalau untuk eksternal itu tergantung kalian lah lagi untuk bagaimana kalian mengatasi diri kalian untuk bisa ikut atau apa memanage waktu itulah gitu kan, supaya kalian nggak ketinggalan dari segi pekerjaan dan segi berorganisasi gitu sih menurut aku. Kalau misalnya kita bicara dari luar kelompok, misalnya secara individu. Nah, ini kita Oh, punya secara teman individu. Hmm. yang dia suka menunda tugasnya demi melakukan hal-hal yang menyenangkan mereka. Nah, apa strategi Andi atau tindakan Andi agar mereka itu tidak melakukan hal tersebut? Kalau menurut aku dari per individu, dari diri aku nih ya, untuk supaya bisa ajak dia nggak menunda-nunda lagi kan. Iya. Nah, kalau aku tuh palingan ya ngajak gitu loh, kayak ngajak atau apa, ada tugas, kita ada tugas nih kan. Terus dia bilang kayak, nantilah, mending kita kerjakan sekarang, kayak ngasih masukan gitu atau saran gitu supaya supaya dia sadar gitu bahwasannya eh, kalau dia nunda-nunda terus ya bakal nggak siap gitu. Tapi kalau dia ngerjain cepat gitu, dia bakal bakal lebih cepat nanti dia nerima enjoy-nya atau mungkin dia ada mau apa buat acara gitu jadi enak gitu kan. Gue cuma cuma bilang itu aja sih, nggak bisa maksain hak orang ya untuk kalau dia mau menunda ya gimana ya kalau orang lain bilang, eee, "Ayolah kerjakan," cuma kayak yang ngasih saran gitu loh, ngasih perhatian gitu kan. Tapi kalau memang udahlah kita kasih saran, kita perhatian itu nggak didengar kan nggak bisa kita paksakan hak orang lain kan untuk menerima, suara kita. Jadi ya aku cuma bilang, ayolah kerjakan," atau mungkin, "Udahlah kerjakanlah dulu," gitu, supaya biar cepat siap, gitu aja sih aku. Oke. Nah, ini kita bicara tentang tugas ya, lagi. Nah, Mhm. Andi pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah Andi? Oh, banyak, pernah, eee, akhir-akhir ini sering lah, sering sering. Karena gimana ya, bukan ada 2 faktor sih aku, apa ya, apa namanya tadi, Apa? Mengalami kesulitan? Ya, kesulitan. Nah, ada 2 faktor. Satu, eee, memang aku first time atau pertama kali buat gitu kan. Yang kedua itu kayak itu tadi, menunda-nunda itu, ya kan. Jadinya akhirnya kesulitan gitu kan, kesulitan sendiri. Padahal padahal bisa loh, misalkan dalam diri aku tuh bilang aku bisa gitu, tapi menunda-nunda gitu loh supaya, udahlah nantilah kan aku bisa ya, nantilah bisa mudah. Lupa pas udah dekat deadline itu kayak, aku rupanya nggak bisa gitu kan, bukan nggak ya bukan ya aku rupanya nggak bisa, terus deadline-nya pun udah dekat kan, jadinya kayak kesusahan, kesulitan, jadinya itu sih, faktor itu sih aku. Kenapa bisa ada muncul perasaan Andi bisa gitu? Sehingga Andi jadi mikir untuk nunda-nunda tugas tersebut. Nah, kalau itu kan, aku bilang kayak, kenapa ada perasaan bisa gitu.
Karena mungkin aku pernah buat juga gitu, pernah juga buat kayak gitu yang sebelum jadwal kita belajar itu eh, apa dipelajari, aku mungkin udah tahu itu gitu kan. Nah, jadi aku kayak menyepelekan gitu. Jadi menunda-nunda itu sih faktornya gitu. Jika Andi mengalami kesulitan nih kan, Andi kan udah nunda-nunda Nah, tugasnya, karena ya. menurut Andi bisa. Nah, bagaimana Andi cari solusi dari hal yang sudah Andi lakukan tersebut? Apa yang dilakukan? Oh, satu, mungkin aku pelajari lagi. Kedua, minta bantuan teman. Nah, terus ya sebenarnya aku minta bantuan teman tuh kayak gimana ya? Biar membuka pikiran lagi loh. Karena konsep yang kupikir itu udah karena aku tunda-tunda tuh lah udah lama. Maksudnya nggak kepikir lagi. Udah ketutup sama yang lain. Jadi aku minta tolong sama temanku tuh kayak supaya aku biar oh ini pertamanya gitu supaya aku bisa ngelanjuti. Tapi kalau misalkan nih aku ngerjain sendiri tuh aku bingung sendiri gitu kan, karena ya nggak ada, aku nggak tahu pertama itu gimana, bukan nggak tahu sih, lupa gitu kan karena udah lama aku tunda-tunda gitu. Jadi itu sih menurut aku. Jika misal jika misal Andi udah minta bantuan sama teman, terus teman Hmm. Andi itu juga sibuk. Nah, apa Hmm. solusi lain dari Andi agar tugas tersebut tidak Ya, tertunda lagi? kalau kalau menurut aku apa namanya, sebenarnya lihat dulu lah teman kita tuh bisa apa enggak gitu kan, atau dia tugasnya yang sama tuh udah siap apa belum. Jadi kayak kalau mau minta tolong ya lihat 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 dulu lah gitu. Tapi kalau misalkan temennya lagi sibuk nih nggak bisa bantu, ya udah kerjain aja sendiri gitu. Nanti kalau misalnya nanti kalau urusan akhir tuh kan nanti kan palingan revisi gitu kan, revisi gitu. Karena ya kadang ada rasa apa itu apa namanya, untuk ngerjain tugas yang kita tuntut itu ada rasa malas atau udah capek, mungkin gitu sih menurut aku. Kalau untuk yang eh, dia tanyakan kenapa mungkin teman-temannya sibuk itu, itu itulah menurut aku yang tadi tuh. Oke. Nah, Bro Andi ini kan orang-orang suka banyak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya kan, sehingga Ya. menunda-nunda tugas mereka. Nah, menurut Andi itu mempermudah nggak sih dalam mengerjakan tugas? Kayak dengan kita refreshing, kita jadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas, kayak kita jadi lebih tenang. Mandi gimana? Eh, setiap yang kita lakukan tuh pasti ada apa ya akibat, terus ada ya sebab akibat gitulah. Menurut aku dari segi ada baiknya juga, tapi ada buruknya juga gitu. Kalau untuk baiknya itu memang ya kita dapat dari apa ya, dapat refreshing untuk diri kita sendiri gitu loh. Karena mungkin capek karena tugas-tugas kan. Tapi pada pada faktanya tugas-tugas itu ya nilai kita itu apa, kenyataan kita yang bakal kita kejar gitu kan. Ya mau gimana pun kita refreshing nih kan. Kita refreshing udah lah nanti. Itu refreshing tuh siap refreshing pasti balik lagi ke tugas kan. Ah, pasti balik ke tugas. Menurut aku ya mana ya, tugas tugas dulu sih yang dipentingkan sebenarnya, tapi ya kembali lagi sama orangnya. Itu sih menurut aku. Oh gitu. Bro Andi, apakah ada faktor lain nggak sih? Seperti kita itu nunda tugas, kayak tadi yang sudah Andi jelaskan, bisa aja dari Hmm. faktor perasaan kita nggak nyaman kan, capek, terus juga dari faktor Ya, organisasi, faktor keperluan keluarga. Apakah menurut Andi ada faktor lainnya yang dapat menunda tugas kita? mungkin apa ya?
malas. Ya malas tuh pas ada kan. Itu pasti ada pada di fase yang malas karena malas kebanyakan gitu atau eh, lagi pacaran, bucin gitu kan. Kita kan sama-sama tahu kan pacaran. Iya, bahkan kan kayak pacaran kan kita kan ada yang pacarannya mendukung mendukung perkuliahan atau memang pendidikan kita, ada yang enggak gitu kan. Karena kalau udah pacarannya enggak ingat apa lagi gitu kan. Ya udah senang-senang aja gitu. Terus faktor apa ya? Lingkungan, teman gitu. Kalau misalkan teman kita, ini kita berteman sama yang suka menunda-nunda gitu kan. Pasti kayak beberapa hal pasti kita pernah jadinya menunda-nunda. Padahal sebelumnya kita nggak pernah menunda-nunda, ya kan? Terus sama kayak lingkungan atau enggak sama kita kayak punya kelompok gitu, kelompok belajar atau kelompok main gitu. Ya itu sih menurut aku faktornya kayak lingkungan, teman, terus orang terdekat atau mungkin keluarga gitu. Kita sebenarnya mungkin karena menunda-nunda tuh karena bantu bantu keluarga, misalkan orang mungkin orang tuanya jualan gitu kan, dia harus membantu orang tuanya dulu, jadi tertunda gitu. Kita kan nggak bisa apa ya, mikir ke depan lah gitu, atau nggak bisa kita apa namanya ya, nggak bisa kita sepelekan lah gitu, karena faktor keluarga bisa juga faktor lingkungan dan faktor teman gitu sih. Tadi sudah dijelaskan kan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan penugasan kita. Nah, bicara tentang malas, Andi pernah nggak sih merasa malas dalam penugasan? Pernah, pernah. Kalau untuk akhir-akhir ini lumayan gitu, lumayan lah, lumayan. Karena malasnya itu karena kondisi gitu loh. Terus eh, apa sama kurangnya dapat motivasi lagi untuk giat. Dulu kan kayak ini kan kayak semester 3 ini kan udah banyak apa kan praktikum kan. Kayak semester 1 dulu kayak apa ya belajar baru lah ibaratkan dari SMA ke kuliah itu kan belajar psikologi. Jadinya kayak ambisius gitu kan. Oh apa nih ini pengetahuan oh gini gini. Jadi kan pas semester 3 ini kayak dapat praktikum kayak berat lumayan berat loh gitu kan. Tapi ya harus dijalani gitu kan. Ya itu sih menurut aku kayak malas malas karena kondisinya itu kayak capek atau mungkin lagi banyak kegiatan gitu nggak bisa ya yang nggak bisa ditinggalkan ya kayak gitu sih menurut aku malasnya. Nah, bagaimana Andi mengatasi masalah rasa malas Andi ini? Sebenarnya kalau cara mengatasi aku tuh ya kadang aku sengaja padahal aku nggak mau kan buka aja laptop atau buka aja grup perkuliahan tuh jadi kayak merasa tanggung jawab tuh ada gitu misalnya ini aku belum buat jadi kepikiran terus ya jadi kayak itulah kepikiran tuh menjadikan oh aku harus buat gitu malasnya jadi hilang terus atau mungkin aku perlu apa lah kayak faktor teman juga gitu kan faktor teman juga tapi kalau misalkan dari faktor keluarga tuh lumayan susah karena pagi kan orang tua kan apa udah pergi kerja atau gimana gitu kan. Nah, terus kayak saudara-saudara kandung ya kegiatan sendiri-sendiri lah. Kayak kuliah juga, terus kerja gitu kan. Nggak bisa lah gitu kan. Mungkin ya dari temen lah gitu. Tapi ya sekarang-sekarang ini kayak malasnya itu kayak hilang apa sih namanya terbebani juga sama hilangnya motivasi gitu atau mungkin dari apa ya dari segi teman kayak kurang dapat dukungan gitu karena ya gimana ya udah melihat teman yang lain terus apa sibuk sama kesibukannya sendiri jadi segan gitu untuk ganggu atau mungkin kesibukan dia berteman sama yang lain gitu jadi oh yaudah nggak apa-apa gitu kan kita kan nggak mungkin ngelarang gitu kan jadi ya palingan cari temen lah gitu supaya ada teman untuk hilangkan malas gitu yang
benar-benar mau ngerjain, atau mungkin sama 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 apa sama pacarnya gitu, supaya mungkin pacarnya ngedukung, nah jadi kayak sama-sama belajar gitu sih menurut aku. Hmm, gitu. Hmm. Bicara tentang motivasi, bagaimana sih Andi cari motivasi nih? Karena Andi kan udah jelaskan tadi banyak faktor yang mempengaruhi Andi kan. Nah, Ya. kita masuk ke motivasi Andi. Bagaimana Andi memotivasi diri sendiri agar semangat berkuliah? Mungkin motivasi itu dari cita-cita juga, bisa dilihat apa di ya dari cita-cita, terus motivasi dari keluarga gitu, motivasi dari teman, motivasi dari orang terdekat gitu kan. Karena ya kalau untuk dari cita-cita pasti banyak cita-cita kan, bukan ibaratkan cita-cita tuh yang untuk kerja kita itu besok apa gitu, tapi cita-cita tuh yang menurut aku apa yang bakal kita kerjakan ke depan, apa yang bakal kita perbuat ke depan. Misalkan contohnya aku tuh pengen jadi HRD. HRD tuh aku jadi HRD terus buka perusahaan juga gitu kan. Nah, terus aku ada cita-cita berpengen buka kayak panti asuhan, ya kan. Jadi kalau untuk apa bercita-cita, ya itulah dari faktor bercita-cita atau faktor keluarga. Motivasi yang diberikan juga mungkin ya bisa dibilang belajar baik-baik gitu supaya cepat lulus gitu kan, kalau bisa cum laude gitu, supaya kalau dilihat orang atau untuk kerja tuh bagus rekor apanya, atau pengalaman atau rekor pendidikan itu bagus gitu, supaya lebih direkomendasi orang lah atau direkomendasi perusahaan tersebut gitu. Nah itu sih menurut aku motivasi. Oke. Terus juga Adi tadi ada jelaskan faktor lain yang mempengaruhi kemalasan Andi dalam penugasan, itu karena ada lingkungan dari teman kan. Kalau misalnya nih Andi dekat sama teman yang lingkungannya suka nunda-nunda tugas, terus Andi jadi ikutan males seperti mereka, jadi nunda-nunda tugas juga. Nah, ada nih tugas mendadak, deadline-nya juga cepat. Pernah nggak Andi Ya, ingin merasa menyalahkan orang tersebut? kalau untuk menyalahkan tuh nggak ada, kecuali mereka tuh ngajak yang ngajak gimana ya, aku udah nolak tapi dipaksa gitu, itu bisa lah menyalahkan. Tapi kalau untuk kayak gitu aku kembali ke diri aku sendiri gitu kan, karena kalau aku ya itu sih akibatnya, kalau bukan akibat sih, konsekuensinya lah gitu. Karena kalau memang berteman sama itu ya kita harus maklum, tapi ya kita harus mengontrol diri juga gitu, supaya nggak nunda-nunda, terus nggak nunda-nunda yang nggak ikut sama orang itu gitu, supaya nggak terpengaruh lah gitu. Itu so aku udah. Lalu, kalau Andi punya teman seperti itu, apa yang Andi lakukan? Apakah Andi ngajak mereka untuk semangat berkuliah? Seperti misalnya kan ada tugas yang mendadak kan, mereka bikin Andi jadi malas juga, tapi Andi sadar. Nah, Oh, tindakan Andi seperti bagaimana? tindakan aku tuh gini, eh, pertama tuh aku coba apa namanya, ngajak gitu, ngajak kayak ayolah gitu buat ayo kita buat tugas gitu, nggak usah nunda. Dan yang kedua tuh kayak mungkin lebih bisa apa namanya, kasih jarak lah gitu, supaya kayak agak bukan ngejauhin gitu, tapi kasih jarak yang dimana aku tuh udah sadar gitu bahwasanya tugas tugas tuh penting loh, nggak usah ditunda. Mereka ya karena udah kan kita udah bilang kepada mereka tapi mereka nggak mau dengar, ya udah gitu, itu kan nggak bisa kita paksakan. Jadi ya agak kita berikan jarak lah gitu, jarak ini mana bukan jarak untuk bermusuhan dalam berteman, tapi semakin baik di dalam pendidikan gitu loh.
tersadarkan lah gitu. Oh gitu. Nah, Hmm. itu dari semua pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Di. Dari semua faktor yang udah Andi jelaskan, masa-masa Andi yang udah jelaskan. Nah, jadi bagaimana cara Andi mengatur semua penugasan Andi sehingga tugas-tugas yang Andi kerjakan itu tidak lagi tertunda? Oh, oke. Kalau menurut aku ya, yang aku sekarang yang pengen supaya nggak tertunda tuh apa sih? Apa namanya? Satu, motivasi. Aku karena sekarang akhir-akhir ini kayak kurang motivasi, ya kan? Karena kondisi dan apa itu. Kedua, teman. Ada faktor teman, kayak kurangnya ada faktor dukungan teman lagi gitu kan. Terus ya itu, jadi untuk mengatasi semua itu, ya aku sekarang apa namanya ya, untuk teman ya ada teman yang salah satu memang mau gitu kayak bantu atau kerjasama untuk biar nggak nunda-nunda lagi. Terus untuk apa tapi dari segi motivasi, palingan aku motivasi ya dari sekarang tuh dari diri aku sendiri gitu, kayak harus sadar gitu bahwasannya tugasnya penting lah untuk perkuliahan gitu kan. Mau gimana mau kita senang mau kita sedih, tetap tugas itu tetap jalan gitu. Nilai ya nilai gitu kan. Eh, nilai ya nilai karena memang berbentuk ya apa nyata gitu kan, nggak yang oh kalau kita nunda-nunda nanti kita bilang sama dosennya terus dapat dispensasi itu dapat nilai yang bagus, itu kayak kurang etis saya gitu ya. Itu sih menurut aku. Oke, seperti itu ya dari jawaban Ya, Andi mengenai self as apa namanya? Prokrastinasi akademik. ya, Baiklah Andi, hanya itu saja dari sekian banyak pertanyaan mengenai prokrastinasi akademik yang terjadi pada mahasiswa angkatan semester ya. 3. Yang kita dapat simpulkan bahwa prokrastinasi akademik ini banyak banget terjadi pada mahasiswa, di mana ia suka menunda tugas-tugas akademik mereka Ya, karena faktor keluarga, motivasi, teman-teman lingkungan, organisasi, dan juga ya, perasaan kita seperti rasa malas. ya. Baiklah, Andi, sekian dari wawancara ini, Andi. Oke. Jika ada Ya, terima kata-kata kasih yang ya. tidak berkenan, mohon dimaafkan ya, Andi. Terima Ya, aku kasih juga sudah ya. meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Terima kasih, Andi. Selamat malam. Malam, yo, sama-sama. Oke, kita tutup ya. Ya.